Tapi mungkin itu karaoke, ditemenin karaoke aja. Ya. Mungkin 520.000. Iya. Itu tempatnya aja kali ya. Aja kali ya. Ya. Sama ada ini Pak, jasa curhat. Butuh banget, Pak. Butuh banget, Pak. Pak, kita kunjungan kerja Jepang, Pak. Datang ke show-nya pengaduan rakyat. Ya. Tanggal 30 September di Ciputra Artpreneur. Nanti beli tiketnya. Lihat Instagramnya +26 official aja. Di situ ada dijual ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Nomor antrian 1, 4, 5. Mohon Masuk. ke counter. 1. Halo, Pak Robis. Iya, halo. Aduh. Silakan. Boleh. Boleh, terima kasih loh. Saya bawa minum soalnya nggak ada sponsor di sini, jadi Gimana mau ada sponsor YouTube UMKM? sorry. Enggak nih, udaranya kotor banget soalnya udah terbiasa di Jepang kemarin, jadi kayak Oh gitu, di +26 memang sekarang lagi musimnya udara buruk. Oh. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Emang musimnya. Oh, emang musimnya. Emang musimnya. Jadi emang kan negara +26 ini kan nggak sayang-sayang banget sama warganya ya. Nggak terlalu care gitu kan sama warganya, ya udahlah. Biar kalian-kalian yang banyak kegiatan outdoor atau aktivitas outdoor ya kalian ngerasain, kita mah kan dalam ruangan ber-AC. Ada air purifier lagi. Gitu. Kalau untuk warga-warga, aduh sorry ya. Kita butuhnya nanti waktu pemilu doang gitu. Baik juga ya, berarti warga sini tuh orangnya ngasih rokok gratis. Apa tuh? Itu tanpa harus ngerokok udah batuk. Bener. Tanpa harus ngerokok udah batuk. Udah batuk. Makanya biar nggak batuk-batuk, pakai yang ginian. Belum ada, makanya kan gini. Iya. Makanya gini. Masuk itu satu, masuk. Kalau itu mah wah kebuka, saya taruh tangan saya kebuka, tulisannya nih saya buka. Oh. Langsung pakai trik ya, Pak. Iya. CEO-nya temen padahal. Masa sih? Nggak diajak ke Jepang. Nonton konser rock. Kurang juga nih CEO nih. Aduh. Tapi kayaknya akan aman, Pak. Kenapa? Tadi saya baca berita soalnya diurusin sama yang paling sering mengurus negara +26. +26. Tentang polusi. Tentang polusi. Aduh. Secara background dia ngurus polusi, memang kuliahnya tentang udara atau militer? Kayaknya emang dia aja deh. Emang dia aja deh, dia aja deh gitu ya. Nah, Semua urusan selesai. semua urusan saya. Bentar, ini sebelumnya saya data dulu ya. Oh, boleh. Namanya siapa? Nama saya Arya Novrianus, Pak. Arya Novrianus. Untuk saya kira Arya yang lain. Arya yang lain lagi rame terus di Twitter. Diserang-serang si paling stafsus. Beda, saya ada anusnya, Pak. Jadi Oh, kamu ada anusnya? Ada anusnya. Dia mungkin emang Arya. Oke. Yang mau diadukan apa? Mas Arya kira-kira tadi kenapa batuk-batuk? iya, Pak. Soalnya kan saya kan podcastnya membahas Jepangan. Bahas One Piece sih sebenarnya. Bahas One Piece. One Piece, Ya, Nakama. Ya, Nakama. One Piece semua. Oke. Saya lihat di Disney Hotstar kayaknya akan ada coming soon filmnya apa? Oh, di Netflix. Netflix ya, sorry, Netflix. Akan ada tuh live actionnya. Jadi karena berhubungan di Jepangan, jadi saya sering ke Jepang, Pak. Mantap. Biasa duit udah kebanyakan. Jadi kayak Jepang sama istri makan susah. Jadi bagaimanapun cita-cita dari kecil harus terrealisasi. Karena ketemu sama istri kan, wah udah usianya udah dewasa gede. Yang ini dulu dong. Saya dari kecil punya cita-cita nih. Dari kecil ke Jepang, akhirnya kesampaian ke Jepang. Istri diajak enggak dong? Enggak. Ya karena pede banget ya. Karena kan cita-citanya cita-cita sendiri. Benar, Kecuali memang cita-cita berdua. Benar. Cita-cita sendiri. Jadi bahas podcastnya tentang Jepangan. Jepangan, One Piece. Jadi pengen ke negara Jepang, terus karena cukup lama kemarin di sana, terus saya tuh amazed dengan negara Jepang. Meskipun zaman dulu kita dijajah, tapi kok bisa sebagus ini? Ternyata banyak perbedaan selain polusi, selain udara ya. Jadi pas di sana kan udaranya bersih banget. Bersih? Bersih banget, Bak. Saya datang ke situ pas musim panas. Oke.
keringetan tapi dielap tuh nggak ada kotoran sama sekali, Pak. Kan biasa kalau dilap pakai tisu tuh di muka tuh langsung ada item-itemnya. Langsung jadi kayak oli kan, Iya, gitu kan. iya, Di iya. sana enggak. Makanya pas di sana langsung dapat berita, wah, Negara plus 26. plus 26 terkena polusi. Wah, apa itu polusi? Jepang enak. Oh, Jepang enak banget. Begitu Ya. sampai, ternyata ini rahasia merokok. Karena sebenarnya Mas Arya tidak merokok. Tidak merokok. Saya tidak pernah merokok sama sekali. Jadi berasa lah perbedaan Berasa. udara itu Berasa banget. Ah. Itu yang mau saya, kenapa seperti ini ya Pak negara plus 26 itu? Iya, memang begini. Apa Memang begini. Oh, Jadi ini memang kesalahan yang sudah dibiarkan sama kurang lebih mungkin 30 atau 20 tahun. Jadi baru apesnya sekarang. Gitu, baru apesnya emang sekarang. Pada saat sekarang inilah baru apesnya gitu. Jadi kebetulan apesnya tuh pas hari-hari ini ya. Iya, apesnya memang hari ini adalah kesalahan yang sudah dibiarkan selama puluhan tahun. Betul. Nah, kita panen sekarang. Dimulai dari pembangkit-pembangkit listrik. Yang izin-izinnya dipermudah. Asalkan kenal. Kenal. Nah, iya, Yang sebenarnya penting kenal ya, semua iya kenal. sebenarnya ada izin mengenai pengelolaan limbahnya atau mungkin alat-alat yang digunakan, posisinya di mana gitu. Terus cara kerjanya bagaimana, dampak terhadap lingkungan apa, dampak terhadap udara apa, itu dimudahkan. Yang penting kenal. Kenal. Nah, kebetulan sekarang tuh lagi apes. Anginnya lagi ke pusat kota. Jadi makanya seolah-olah ini panik nih, bahaya. Mereka biasanya anginnya nggak ke sini nih. Iya nih. Anginnya ke sono ke laut. Jadi nggak ada yang tahu kalau di laut ada polusi kan. I don't care I gitu. don't care, I Bodo don't care. amat. Aku tidak peduli nelayan. Iya, nggak Dia batuk ada. tidak apa-apa. Nelayan juga mau bersuara, aku tidak mendengar gitu kan. Aku tidak kedengaran. Hanya ada riak ombak laut aja gitu. Kebetulan kayaknya sekarang tuh anginnya itu berhembusnya lagi ke pusat kota. Lagi apes mereka tuh. Jadi makanya nelayan mampus rasain yang gue rasain. Nah, padahal kan pembangkit listriknya di pusat kota ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kan Bener. pembangkit listrik di pusat kota Kok ini. bisa? Jadi karena tidak ada, ya udahlah. Yang kita salahkan adalah kendaraan bermotor. Gitu. Yang disalahkan adalah kendaraan bermotor aja kita salahin gitu. Iya. Walaupun memang benar kendaraan bermotor ada perannya Ada perannya. terhadap Setuju, polusi setuju. udara yang buruk. Iya. Tapi sebenarnya kan itu bisa dicegah kalau Nah. ada uji emisi. Selama ini kita lihat di jalanan truk-truk bermuatan sangat-sangat overload. Mungkin ada Pak, tapi emisinya agak beda ujinya. Apa tuh? Ujinya cuman misi. Oh, Misi iya sih. Boleh. Misi. Ya, gitu. misi deh. Ya, gitu. Sering lihat kan di video-video ada truk lewat depan timbangan, Ya. di stop tapi nggak mau, bahkan mau ditabrak petugasnya. Bahkan digas terus nggak mau berhenti, disuruh ke timbangan nggak mau. Karena kendaraan dia kosong. Apa yang mau ditimbang? Berarti ada trauma mendalam si supir. Alah, ini mau ditimbang-timbang mau ngapain gitu. Pasti mau emisi lagi Iya, kan. emisi Aduh, udah gitu. tahu gua nih. Sebenarnya peraturannya udah bagus. Benar. Tiap berapa tahun sekali ada uji emisi. Cuman kan ya kita tahu apa iya dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi yang penting kan sekarang sudah diurus dengan Sudah diurus. yang mengurus jadi aman lah. Caranya juga kan jitu. Iya. Nyiram jalan Itu sebenarnya cara yang dilakukan bapak-bapak zaman dulu. untuk Bapak-bapak- mengurangi debu di jalan. Bapak-bapak nganggur pakai kaos kutang, ngapain kok ya? Nyiram jalanan. Iya, pakai air selokan. Pakai air selokan. Pas kita lewat, kok agak beda aromanya ya gitu. Iya. Karena pada saat kita lewat tuh udah agak-agak setengah-setengah kering kan biasanya kan. Pantesan zaman dulu tuh polusi dikit. Ternyata memang bapak-bapak itu tuh visioner ya. Visioner. Tapi itu harus dilakukan dari tingkat pribadi. Dari mulai masing-masing. Jadi bergotong royong satu jalan tanpa ada hujan buatan juga sudah jalannya basah. Iya. Tapi ada riset lagi menunjukkan. Apa tuh? Itu hanya lebih meningkatkan lagi polusi udara katanya. Ternyata Katanya kalau nyiram jalanan itu katanya. mungkin nyiramnya pakai air limbah, makanya polusi naik tuh. Itu mengenai itu yang disalahkan kan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, makanya Kendaraan sekarang bermotor yang kena disalahkan. denda kan kalau Iya. terlalu Melalui berasap, emisi. melalui Terus emisi. ada lagi usulan katanya sistem ganjil genap mau dibikin 1 hari full. Bener. Itu merepotkan juga sih. Tapi waktu mereka jualan kendaraan bermotor, hey, bebas DP dibikin semenarik mungkin. Cicilan murah. Cicilan murah, mau KTP siapa aja bisa beli. Tapi pasti jadi curiga nih Pak. Karena di tengah-tengah polusi itu, tahu-tahu banyak selebgram atau artis yang tiba-tiba enak ya pakai mobil listrik. Nah, Kok bisa begitu ya?
tahu-tahu polusi, tahu-tahu ada, loh, kok mobil listrik? Iya, Enak, ya. kayak seolah-olah kayak kehadiran waktu Netflix sebelum pandemi. Ya kan? Beres Netflix hadir, dong, pandemi. Pandemi. Semua orang pada nonton film dari Netflix, iya kan? Iya, benar. Iya, makanya saya juga, ini mungkin hanya coincidence lah, kebetulan. Kebetulan yang pas ya. Kebetulan yang Negara sangat kita memang sering kebetulan. Selalu ya. Kebetulan. Dan langsung dihadirkannya kan masalahnya di pusat kota. Iya. Jadi beritanya akan viral. Gitu loh. Sampai-sampai kepala negara aja ngomen. Saya sudah 4 minggu batuk tidak sembuh-sembuh. Padahal mungkin dia kebanyakan makan permen ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kebanyakan makan permen bisa jadi. Tapi dia menganggap polusi ya. Ciki terus. Es terus gitu ya. Dimarahin kan sama ibunya kan. Sama ibunya. Ciki terus. Es terus gitu. Ya itu mengenai si kendaraan listrik. Iya. Padahal tapi kendaraan listrik juga sendiri ternyata setelah ditelisik pabriknya membuat baterainya ternyata membuat polusi juga gitu. Kendaraannya memang enggak ya? Iya. Pabrik yang membuat baterainya itu. Nah. Tapi kalau tidak salah, di Jepang itu kan banyak juga pembangkit listrik tenaga nuklir, apa segala macam. Benar. Tapi kok udaranya bisa bagus ya? Iya ya. Kok bisa bersih banget? Mereka ada kan pembangkit listrik Ada. yang besar-besaran? Ada. Tapi mungkin karena tempatnya dipisah-pisah kali, Pak. Dan yang paling membedakan mungkin warganya sangat tertib sama peraturan yang Berapa lama ada. kemarin? Kemarin 2 minggu. 2 minggu udah oke lah ya. 2 minggu 14 udah oke. hari itu cukup untuk menilai itu semua pura-pura atau kebenaran atau gimana. Betul. Udah cukup lah ya. Saya aja baru pulang dari Jepang langsung Google bagaimana cara warga negara Jepang jadi warga negara. Itu beneran. Lo pengen gimana sih caranya nggak? Iya. Arya, kalau tidak salah ya, Jepang tuh lagi memang ada promo seperti itu karena kan pertumbuhan penduduknya itu defisit, Iya. minus, Kekurangan penduduk. Bahkan kalau mau punya anak dikasih duit sama dia. Iya. Dapat tunjangan. Iya. Nikah dapat tunjangan. Iya, mereka tuh nggak mau nikah sehingga jadi nggak mau pada punya anak. Iya. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah di Jepang sudah ada acara momen siswa SMP terakhir apa? SMP apa SD terakhir ada. Wah. Jadi satu orang ini doang terakhir nih, satu Jepang. Siswanya angkatan dia satu Tinggal Jepang, itu ya? satu orang doang kalau nggak salah. Aduh, gila banget ya. Gitu. Sedangkan di sini orang nikah terlalu banyak. Wah. Anak kebanyakan. Mohon maaf ya, orang diperkosa disuruh nikahin. Iya kan kalau di plus 26 kan? Betul. Udah dinikahin aja. Nikahin aja. Padahal belum tentu mau kan? Lah ya namanya kan perkosaan. Betul. Ada unsur paksaan, bukan ikhlas gitu, bukan kemauan sendiri gitu. Terus apa? Orang lagi kawin diarak, Pak, ketahuan kawin. Itu lagi. Itu bukan. Gimana ya? Soalnya suruh kawin kan? Iya sih. Sebenarnya memang ada penafsiran gramatikal yang harus kita perbaiki. Bener. Dulu itu kawin itu istilahnya orang-orang awam itu taunya untuk hewan. Hewan. Kawin. Gitu. Karena tanpa ada pernikahan. Ya, kalau manusia itu disebutnya pernikahan. Namun, bagaimanapun di kita undang-undangnya disebut bukan undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan. Gitu. Kayaknya memang sering pakai istilah-istilah yang ada hewan-hewannya kali, Pak. Karena kalau ngumpul-ngumpul kan kumpul kebo. Ya. Lalu kebo kalau ngumpul belum tentu begituan. Iya. Itu pasti lagi nunggu mau dipotong padahal. Enggak lagi nunggu dianggurin aja karena nggak dipecut buat ngebajak sawah kan. Bener. Lagi nunggu ngobrol aja berdua. Iya. Sama ada lalat-lalat gitu. Kenapa namanya Ada kumpul burung kebo ya? bangau gitu. Nggak tahu kenapa dibilangnya kumpul kebo. Wah, aneh sekali. Padahal kan bisa kumpul babi. Babi berkumpul juga kan? Berkumpul. Kumpul semut. Semut pada kumpul kan? Iya. Jarang lihat semut sendiri. Iya sih. Kumpul terus ciuman mulu lagi kan? Iya. Tiap ketemu ciuman. Harusnya bener kumpul semut. Kumpul semut harusnya. Kenapa kumpul Nah, kebo? terus setelah meng-googling mengenai bagaimana syarat menjadi warga negara Jepang. Ternyata sulit, Pak. Kenapa? Harus minimal kerja 6 tahun di sana. Terus paling gampang menikah sama orang Jepang. Nanti Ya, menikah lah sama orang Jepang. saya sudah menikah kan. Tapi lagi urusin bagaimana istri saya biar jadi orang Jepang dulu. Baru saya agak ribet sebenarnya. Oh, sistematikanya begitu ya. Jadi seolah-olah nanti tuh si kawin sama orang Jepang. Iya. Padahal mah sudah istrinya. Udah istrinya gitu. Iya juga ya. Iya. Bener juga ya. Tapi memang agak sulit sih. Kemarin itu lagi rame Oh ya. pemberitaan di Negara Plus 26 karena ini bersumbernya dari Jepang. Oke. Jadi karena Jepang ini kekurangan orang, produser film-film JAV itu lagi mencari pemain prianya karena pemain prianya lagi berkurang. Iya. Gitu. Iya. Salah satu caranya itu ya. Mungkin salah satu caranya itu gitu. Agak sulit juga ya caranya ya. Emang nggak boleh? Kerja kan?
Kerja benar. Bener, kerja. Sekarang kerja jadi podcaster diizinin. Diizinkan. Kerja sebagai stand up comedian diizinkan. Diizinkan. Kerja nge-MC di tempat klub atau hiburan malam? Diizinkan. Nah, untuk ini kenapa nggak diizinkan? Karena ada sesuatu yang harus masuk, keluar, masuk, keluar. Meskipun disensor sih, Pak. Iya, kotak-kotak juga. Bisa juga pakai Dan itu semua kan ada tekniknya. ada. Ada yang lah, mohon maaf ya, spermanya keluar banyak banget, itu ternyata bukan keluar banyak. Ada pakai selang. Terus keluar seolah-olah banyak banget. Kan gitu. Saya izin istri saya. Ya, kan pengen jadi warga negara Jepang. Gimana kalau kerja di sana? Masnya kerja aja di perusahaan Oka-Oka Bento. Perusahaan Oka-Oka Bento? Iya. Di Jepang, Pak? Iya. Tapi nggak ada Oka-Oka Bento di situ. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Yoshinoya ada. Yoshinoya ada. KFC ada? KFC ada. McD ada? McD ada. Sama semua menunya? Bedanya tidak ada, jarang ada yang nasinya, jarang. Oh, jarang ada nasi? Jarang ada nasi. Ayam aja. Berarti kayak KFC itu jualan ayam doang? Ayam doang. Nggak ada paketan nasi? Nggak ada paketan nasi. Padahal kan negaranya kenal makan nasi juga kan? Kalau di McD, burgernya, nasi jadi burger. Kalau KFC? KFC, ayam aja. Oh, ayam toh? Ayam. Nggak ada jual burger dia. Nasi? Nggak ada. Ayam. Sausnya sama nggak? Sausnya Saus sambelnya lebih itu? enak di Jepang, Pak. Bahkan lebih enak di Jepang? Nah, yang paling sushi juga tuh. Oke. Saya kan suka makan sushi, Pak. Oh, suka banget. Suka Emang banget. anaknya udah Jepang banget Jepang ya? banget. Jadi memang mencintai Bener. segala unsur-unsur kejepangan? Betul. Saya makan sushi lah. Pertama kali di Jepang. Shock saya, Pak. Kenapa? Karena pas masuk nggak ada yang teriak, "Irasaimase!" Nggak ada si paling Jepang ya? Nggak ada ya? Saya kayak, lah kok kuping saya nggak ada yang teriakin nih? Iya, ya biasa kan pada. Iya, saya sampai duduk, loh masih nggak ada nih. Dikasih makan pas keluar nggak ada yang, "Arigatou gozaimasu!" Nggak ada. Nggak ada. Santai aja keluar udah. Santai aja. Sebenarnya di sini tuh ngikutin siapa ya? Ya kan biar nuansa Jepangnya Oh, kelihatan aja gitu, Iya, daya iya. tarik gitu. Agak beda sih sebenarnya, agak beda. Tapi sushi di sana kan udah di sini kan di Plus 26 kan banyak nih. Banyak. Tempat makanan yang base-nya itu adalah basicnya adalah sushi. Sushi. Sampai yang ngantri-ngantri banyak banget. Bener. Nah, itu dibandingkan dengan sushi di sana? Jauh, Pak. Enak banget, rasanya enak dan lebih murah. Bentar. Sushi di sana ada kelasnya juga nggak? Ada. Ada yang sushi yang street food, Ada. yang tempat yang kayak fine dining yang kerennya gitu. Ada. Nyobain semua. Saya nyobain yang pertama yang enak banget tuh. Yang enak banget. Enak banget. Yang memang udah terkenal lah. Terkenal. Oke. Itu rasanya udah, yang itu yang nggak ada irasaimase, nggak ada. Nggak- Berarti kalau di sini tuh yang kayak di mall-mall. Loh, di mall-mall justru kayak di pinggir jalan rasanya, Pak. Yang di mall-mall orang ngantri-ngantri itu. Iya. Yang tei itu. Nah, hero itu. Iya, hero dan tei itu. Itu rasanya di Jepang kayak yang Di pinggir jalan Osaka tuh. yang di street food-nya. Harga cuma 100 yen di situ. 1 yen itu berapa rupiah sih? 100 perak. 100? 105, 106. Jadi 100 yen tuh sekitar 10 atau 15 ribuan. Ini kayak tei itu nih. Rasanya. Rasanya sama di pinggir jalan. Kalau yang di restoran jauh. Jadi kan kalau kita makan di restoran di sini kan bisa makan apa aja kan, ada yang gurita. Jadi kalau di sana enggak. Waktu saya pesen cukai dako yang gurita, enggak ada, belum musimnya. Itu hanya khusus musim gurita baru saya keluarin. Jadi nggak mau gitu. mengada-ngada ya? Nggak mau mengada-ngada. Nggak mau maksain ada Nggak daripada mau. guritanya nggak berkelas Iya, yang keluar. bener. Itu semua tempat kayak gitu? Saya sih nyobain satu aja tempat yang kayak gitu. Sebelum yang lainnya saya udah nggak Bukan, request maksudnya lagi. yang gurita hanya ada musimnya. Itu semua penjual sushi memang seperti itu sikapnya? Yang kayak gitu baru di satu tempat itu, Pak. Apa yang di street food itu juga yang jalanan kaki lima itu? Nah, sayangnya saya nggak mesen gurita. Siapa tahu sama juga. Oh, Iya, sorry ini lagi nggak bener, musimnya bener. gitu. Jadi dia ngasih rekomendasi, ini sushi yang ini yang lagi gua bikin paling enak, dikasih. Kata orang restorannya. Iya, dan emang enak banget. Enak banget. Sumpah. Nah, tapi ini mengenai rekomendasi waiters atau pelayan restoran. Kalau di Plus 26 kan yang paling mahal yang mana itu yang disuruh kita pesan. Iya. Kalau itu yang dikasih itu yang paling mahal juga nggak harganya? Harganya ternyata relatif sama semuanya. Hampir sama semua gitu. Jadi hampir sama semua. memang unggulannya saat itu tuh namanya lupa apa, tapi itu Apa isiannya apa? ikan. Oh, ikan. Ikan apa gitu dia sebutnya, tapi ini yang paling spesial di musim itu. Di musim itu. Mungkin ini kali apa? Yellowfin, tuna. Nah, tunanya ada lagi beda. Kayak tuna tapi lebih beda lagi. Oh, lebih beda lagi. Jadi lebih iya. bahkan di sana salmonnya sama tunanya lebih enak tunanya ternyata. Tapi memang se-fresh itu. Se-fresh itu. Se-fresh itu gila enak banget itu.
Tempat makannya seluas di sini juga kah? Semewah, semegah di sini juga kah? Atau mungkin saya waktu itu makannya yang levelnya belum mewah banget ya, tapi jadi kayak di tempat-tempat sini lah. Oh, jadi standar mall lah mungkin Standar mall mungkin. Standar mall, bukan yang tempat makan sultan-sultan gitu ya. Yang private, tempatnya enggak. Bukan. Tapi gede apa luas apa sempit apa yang Gede. Apa yang beneran kayak di film-film yang pada jalan? Ada yang di film jalan ada. Jadi saya nyobain beberapa di situ ada sushi yang ada di sini juga ada di situ. Brandnya. Jadi mungkin brand dari Jepang. Oh, ternyata memang brand dari Jepang. Ada di situ. Terus nyobain sana, beda rasanya? Beda. Nggak tahu kenapa. Ikannya beda aja. Beda rasanya. Padahal satu brand. Bener. Nggak tahu kenapa. Bahkan yang tadi Yoshinoya aja beda. Lebih enak. Lebih enak. Makan yang babinya kali. Nggak, sebagai babinya juga enak sih. Sebagai lidah orang plus 26, iya. Kan kadang-kadang datang ke negara asalnya yang makanan itu kadang-kadang beda ya rasanya, nggak enak, nggak cocok dengan lidah kita. Ini lu malah lebih cocok yang ternyata sana. Cocok gua sama makanan Jepang tuh cocok banget. Takoyakinya di sini kan tepung. Tepung, tengahnya nggak mateng. Nah, ini gurita segini. Di sana baru gigit gurita semua. Udah langsung gurita. Udah langsung gila. Oh, gitu. Jadi kalau untuk makanan cocok banget di situ. Dan jauh lebih murah. Jauh. Berarti living cost di sana tidak terlalu mahal. Kalau mau makan yang tipis-tipis, yang hemat-hemat enak bisa. Kalau kayak makan bento di kayak Sevel, cuman 500 yen, 300 yen segitu. Itu sekitar 50 ribuan. Enggak, kalau tempat makan kayak di kita kayak warteg-wartegnya atau tempat makan yang biasa-biasa ada? Ada. Itu Yoshinoya hitungannya warteg. Oh, hitungannya warteg itu ya? Warteg. Kayak warteg Jaya Bahari di sini ya, karena ada di mana-mana kan? Di mana-mana ada, dan di pinggir jalan. Dan tempatnya nggak gede-gede banget, nggak di mall. Enggak, kecil banget, segini lah. Kayak toko konter pulsa. Iya, bener. Yang jaga kakek-kakek. Udah makan, pilih yang mana makan. Yoshinoya di sana hitungannya fast food. Hitungannya, kayaknya iya kali, nggak tahu juga. Kayaknya iya ya? Iya. Kayaknya pokoknya pinggir jalan banyak deh. Gitu. Makanya itu yang membuat saya, enak banget kayak di sana. Banget di sana. Nah, ini saya mau saya tanya tentang tato. Tato. Kan di Jepang itu sudah sering saya baca, orang-orang bertato tuh nggak bisa masuk ke onsen, pemandian, tempat yang umum, ada tempatnya khusus sendiri gitu. Memang seribet itukah punya tato di Jepang? Seribet itu ternyata. Untuk turis? Ternyata kalau turis, kalau bilang saya turis, boleh. Walaupun ke pemandian gitu-gitu? Ke pemandian sih, kemarin kata teman saya yang ada di Jepang. Kan teman-teman banyak juga yang tatoan tuh? Iya. Iya kan? Bener. Iya kan? Bener. Tapi kalau ke onsen, kayaknya memang agak ribet. Tapi kalau jalan-jalan di sekitar Tokyo, masih boleh tatoan kalau turis. Kalau turis? Boleh. Maksudnya dengan baju yang agak terbuka, yang kelihatan tatonya nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Kalau turis? Kayak sekarang udah nggak seketat dulu mungkin. Tapi tahu dari mana turis apa nggak, emang ditanyain? Jadi kalau di Tokyo nggak apa-apa ternyata, semuanya tuh nggak apa-apa. Oke, karena itu pusat kota lah dan bagaimana lah gitu. Yang nggak boleh tuh katanya kalau di tempat-tempat tertentu tuh mungkin onsen agak diribet ditanya segala macam. Kebetulan saya tidak ke onsen. Jadi karena ada peraturan yang ribet itu makanya males. Tapi kalau di tempat-tempat lain masih aman harusnya tatoan. Masih aman. Kan tato tuh ya banyak lah. Nggak, ternyata di Jepang tuh punya tato tuh memang masih menjadi cap atau stigma yang buruk. Iya, yakuza. Dikira ya terafiliasi dengan geng gitu. Sekarang kayaknya waktu gua ke situ, Pak, tidak terlalu begitu sih. Bahkan banyak yang notice, tato ini gitu. Itu turis. Maksudnya, itu warga Jepang ya? Warga Jepang. Gambarnya ini ya. Iya, karena kan One Piece. Iya gitu. Jadi waktu itu saya lagi beli sesuatu, terus yang berhubungan dengan One Piece, wah, One Piece. Iya, gue suka One Piece. Dia enak tatonya begitu, One Piece gitu ya. Gue disangka, ini beneran kayak ini orang nih gitu. Tapi kan aman sih, tatoan mah aman. Itu juga yang bikin saya agak mengurungkan niat ke Jepang tuh. Aman, kalau jalan-jalan, kalau ke onsen. Kan tatonya nyeplok. Iya sih. Nah, kalau kayak begini-begini kan. Ini tato-tato jaksel sih. Iya, kecil. Mikro tato kan. Kalau begini-begini kan, orang ngiranya, wah ini. Tapi aman sih kalau jalan-jalan aja, Pak. Jalan ya, aman-aman aja. Aman. Bisa pakai manset, Pak. Macet komeng yang tato juga tapi. Gambarnya tato juga, samanya dengan bohong dong. Kan tujuannya mau nutupin tato. Iya, gitu. Dan di sana tuh enak banget. Makanan enak nih ya. Makanan enak. Sama warganya tuh baik dan tertib. Itu yang sama jalanannya bersih. Nggak ada sampah satupun. Padahal nggak ada tempat sampah. Tempat sampahnya dikit kan? Hampir nggak ada. Itu yang saya bingung. Kok nggak ada sampah? Padahal nggak ada tempat sampah. Sedangkan di sini tempat sampah banyak kok. Di bawah juga banyak gitu.
Tahu nggak Pak sampahnya di mana? Di mana? Di tas. Oh iya bener. Karena banyak kan dibawa Iya, sendiri. dibawa sendiri pada dikantongin kan memang. Nanti ada tempat sampah baru dibuang di situ. Dan jarang juga mereka plastikan mereka banyak. Plastik ada. Ada Tapi banyak. Bayar. Kalau mau ini ke tempat ini kan kalau belanja kan. Belanja ataupun pembungkus makanannya plastik. Jarang sih, jarang. Jarang ya. Tapi bingung nggak Pak? Iya. Nah, toilet kan canggih nih. Enak banget Pak duduknya Pak. Toilet umum nih. Kita cerita toilet umum. Toilet umum aja duduk udah anget Pak. Aduh. Oh, ada heaternya. Mewah Pak toilet umumnya. Pencetannya banyak dong. Banyak. Mau air hangat bisa. Hah? Mau yang disiram yang ujungnya langsung bisa, yang menyebar bisa. Ini toilet hotel kenapa ada di pinggir jalan? Itu di toilet umum tuh maksudnya di dalam mall atau di Di pinggir? pinggir jalan, jadi ada taman, terus ada hotel, ada toilet gitu, kayak gedung toiletnya bahkan. Kayak rumah gitu, Iya, isinya iya. toilet, udah segitu. Dan bersih. Bersih. Nggak ada tuh tempat-tempat duduknya ada bekas codet-codet. Nggak ada. Ada tapak sepatu. Nah pas saya masuk, tapak sepatu, wah. Pas jualan Nggak bersih tuh. bersih. Ada Makanya cleaning service ya di situ mereka. Ada yang kemarin sih waktu itu lagi nggak ada. Tapi mungkin tiap berapa menit suka ada datang bersih ada. tapi memang bersih. Bersih banget. Bahkan yang gilanya lagi, orang nyebrangnya tuh lebih banyak jalan kaki ketimbang naik kendaraan pribadi atau Karena jalan di sana enak. Dan nyebrangnya tuh pasti di zebra cross, Pak. Kalau di sini kan peraturannya agak-agak beda dikit. Nyebrang di mana aja selain di zebra cross. Karena posisi zebra cross masih jauh. Jauh sini. Yang ini aja deh, gue kan mau ke sini gitu. Ngapain gue harus ke sono dulu baru ke sini? Kenapa nggak langsung sih aja ke sini gitu? Makanya jadi terbiasa pas mau ke sini nggak boleh nih, ternyata saya harus nyebrangnya ke zebra cross. Bukan sebenarnya nggak ada yang ngomong nggak boleh. Tapi udah jadi nggak mau aja gitu. Ini aja apa namanya feeling Feeling. tuh apa kayak naluri gitu. Udah nggak boleh nih. Gitu. Nggak mau buang sampah sembarangan. Padahal negara mereka tuh kalau kita bilang kan nasibnya lumayan kelam ya. Iya. Dibom sama Amerika tuh kotanya tuh Hiroshima dan Nagasaki. Tapi ke sana nggak? Nggak ke sana. Nggak Ke ke daerah sana. Osaka. Tapi kayaknya di sana tuh karena bencana alamnya sering Gempa terlebih ya, gempa dan juga tsunami ya. dan angin topan juga sering. Iya. Juga. Jadi penanganan ininya lebih cepat dan lebih efisien. Jadi saya waktu ke Osaka, Pak, angin topan tiba-tiba. Terjebak angin topan dan semua kendaraan dilumpuhkan. Nggak boleh ada kereta, nggak boleh ada taksi, bis, semua. Yang beroperasi, nggak boleh. Pesawat nggak boleh. Oke. Cancel semua. Jadi ya harus stay di situ. Oke. Terus? Pada akhirnya ya udah nunggu besok, harus nunggu besok, dan pas besoknya lagi masih nggak bisa. Tapi yang hebatnya itu rame kan di stasiunnya, gak ada yang marah satupun, mereka nurut. Iya. Jadi nggak ada yang rusuh. Saya udah beli tiket ini, nggak ada. Ya. Sama yang marah-marah mana nih? Iya. Udah ditunggu deh, nggak ada deh. Gitu. Itu gila banget gue. Kok nggak ada ya? Nggak ada yang marah loh. Nggak ada yang marah ya? Nggak ada. Bahkan kan akhirnya berhasil naik Shinkansen sampai di Tokyo kan. Karena kemalaman jadinya turun di satu stasiun sebelum stasiun dekat rumah kan. Oke. Dan harus naik taksi. Naik taksinya ngantrinya rapi, Pak. Jadi misalnya taksi di sini nih. Ngantri gini. Manjang dia. Satu baris. Nggak ada yang bergerumul, nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada ibu-ibu pura, mau kemana? Kenal, tiba-tiba nyalip. Anak saya sakit. Iya, Nggak ada. Semuanya jadinya cepet, Pak. Jadi meskipun saya agak jauh, maju antriannya, majunya cepet. Sebenarnya kalau kita antrinya bener, secepat itu. Iya. Asal nggak itu makanya, wah kok bisa. Kalau di sini kan bentukannya kayak busur ya. Kayak busur 150 derajat gitu. Iya. Nah begitu. Iya. Semua mencoba masuk ke tengah gitu ya. Merasa, nah kayak misalnya di antrian ini antrian saya, misalnya antrian orang, gue di sini, orang di sini. Kan taksinya manjang ini. Jadi nggak ada yang naik taksi langsung ke sini. Nggak ada. Satu-satu dari depan pasti. Ada di depan. Nggak ada yang mencoba sukses. Ini kan pelayan dekat sama saya sini gitu. Makanya gue kayak, kok begitu? Oh gila banget segininya. Seneng berarti di sana ya? Seneng dan baik. Jadi ada momen gue nyasar. Oke. Karena wifi mati. Oke. Aduh, gimana caranya nih? Internet mati, terus nanya orang kan, Sumimasen mau kesini boleh nggak? Dia nggak bisa bahasa Inggris, terus dia bingung, dia anterin jalan kaki 1 kilo, Pak. Cewek. Daripada capek gue ngejelasin. Iya, terus gue bilang nggak usah nganterin. Dejobu. Wah, pas Dejobu, wah. Tapi gue ulangin, jangan. Jangan. Cakep.
Ya cewek-cewek kantoran. Oh. Lagi makan coklat, itu kuncinya tuh kalau di sana sumimasen langsung itu langsung Sumimasen tuh pakai permisi. Permisi gitu. Sumimasen langsung bantuin, dianterin. Gue bilang, gue mau ngomong bahasa Jepang nggak bisa kan? Dia bilang, I don't speak Japan. Dia nggak peduli, dia ngomong Jepangnya terus. Sambil nganterin jalan 1 kilo sampai pas di situ udah bisa, baru tuh gue Google kan. Makasih, lu tuh penyelamat gue, lu mau apapun gue beliin, lu mau apa dia? Nggak usah. Terus dia ngomong pakai bahasa Jepang kan, Google Translate. Dia bilang, iya gue ngasih tahu jalan karena orang Jepang sendiri pun susah jelasin jalannya, nggak akan ngerti. Karena memang sulit, jalannya muter-muter gitu. Iya, jadi daripada capek ngejelasin toh nggak nyampe juga lu makin nyasar, mending dianterin. Maksudnya, kok bisa baik banget nganterin? Karena udara di sana sejuk. Mau jalan juga ya? Mau jalan tuh ya santai aja, enak. Di sini. 1 kilo loh, Pak. Hah? 1 kilo? Iya, di sini lampu baru hijau nih udah tin. Malah baru hijau loh. Iya. Baru pindah klak tin. Mobilnya jauh di tengah. Itu bener, nggak ada klakson, Pak. Oh, Klakson kayak nggak berfungsi di situ. Karena lampu hijau jalan, lampu merah berhenti. Nggak ada yang nerobos lampu merah. Paling banyak nerobos pintu kereta api, karena kan bunuh diri. Aduh. Iya. Tapi kereta api di mereka bener nggak? Bener. Maksudnya kayak yang dilihat di kita kan, bahkan sampai ada petugasnya yang namanya petugas khusus untuk mendorong orang. Oh, tapi yang kalau udah penuh iya. didorong. Tapi saat itu untungnya pas lagi nggak rame keretanya. Oh, jamnya bukan jam kantor kali ya? Bukan. Jadi aman tuh, kereta masuk, jalan tepat waktu semua. Lihat keretanya gimana? Kan kereta di sana kan ini banget kan, lumayan adalah kunci transportasi. Betul. Yang ngalamin itu bunyi kereta datangnya. Ya, di situ ada kuncinya, namanya apa gitu, warna hijau pokoknya. JR Pass. JR Pass. JR Pass kan tiketnya, Ya. tapi line apa, Yoshida line apa gitu lupa. Pokoknya kalau mau aman naik itu aja terus. Kenapa itu lebih aman, lebih enak? Karena itu ya bisa JR Pass, terus ya itu sih bisa JR Pass. Sama Suica-nya lebih aman. Jadi di situ tuh ada Suica Card kayak kereta api, kayak kereta KRL di sini lah, kartu. Sama kalau JR Pass beli sekali bisa kemana-mana. Iya. Termasuk. Itu beroperasi 24 jam? Tidak, ternyata. Makanya waktu itu gue diturunin di Ikebukuro, padahal 1 stasiun lagi gue. Gitu. Kayak kalau di sini kayak halte UI sama halte Pocin. Pancasila. Ya gitulah. Gitu ya. Beda 1 stasiun. Beda 1 stasiun. Mau jalan jauh. Tapi jalan kakinya gila sih. Enak tapi kan? Enak tapi capek juga. Gue sehari 20.000 langkah. Bisa, tapi di sana 20.000 langkah dengan menyenangkan. Iya, awalnya 3 hari pertama kaki bengkak. Beneran bengkak? Beneran bengkak, tapi di jalan lagi, akhirnya kok nggak sakit ya? 24.000 langkah, udah aman. Di sini 1.000 langkah aja berat kayaknya. Udah kayak malas banget sini ya. Di situ 20.000 langkah. Kenapa banyak jalan kaki? Kenapa nggak ada kepikiran, sana mau pakai taksi kayak ke sono atau apa? Pertama karena taksi lumayan mahal. Dibikin lumayan mahal. Kayak misalkan dari stasiun itu ke stasiun, ke rumah penginapan gua aja 2.000 yenan, sekitar 200 ribuan lah sekali naik. Mahal tapi, ya? Lumayan. Meskipun kayaknya nggak terlalu semahal itu, tapi kalau naik taksi terus lumayan. Dan nggak ada ojek online tuh nggak ada. Jadi nggak ada rebutan penumpang gitu. Jadi mendingan lebih baik orang jalan kaki kayaknya. Mobilnya pakai mobil apa? Atau naik sepeda. Oh, mobilnya bagus banget. Taksinya apa? Taksinya tuh kayak Mercy gitu-gitulah, bagus. Gue nggak terlalu tahu jenis mobil, tapi bagus banget. Bukan Avanza, nggak ada. Nggak ada gitu. Bukan mobil-mobil rakyat lah gitu. Bukan. Bener-bener pas masuk tuh nyaman gitu. Nyaman banget. Jadi ada taksinya macam-macam, ada yang kecil kayak sedan, ada yang gede. Ada yang gede, yang kayak Alphard gitu ya. lah. Ada. Nyaman banget. Jadi iya, Royal Saloon gitu-gitu lah yang di sini dipakai pejabat. Kayak gua nggak tahu jenis mobil, tapi pokoknya bagus deh. Makanya ya, karena transportasi publiknya nyaman, jadi orang lebih seneng naik itu kali. Perkiraan cuacanya, Pak. Perkiraan cuacanya. Perkiraan cuaca. Tepat dulu. Bener, setuju. Hujan jam segini, beneran hujan. Aneh banget, kayak kok bisa tepat. Besok udah kan topan tuh. Sampai besok, jadi hujan seharian itu. Dan itu pas mau topan itu udah dikasih tahu dari hari sebelumnya? Ternyata, jadi gua hari sebelumnya udah di Osaka, ke tempat-tempat kayak ke Universal gitu. Besoknya akan topan. Beneran topan. Dan Universalnya ditutup saat itu. Jadi udah tahu. Gila banget ya? Iya. Pas hujan bawa payung nggak? Bawa. Kemana-mana kita harus bawa payung. Karena? Gitu. Karena itu sering hujan dan panas. Kalau musim panas. Di situ tuh ternyata, sama ini Pak. Tidak ada maling.
Sama sekali. Payung, gue tuh ketinggalan beberapa kali. Udah jauh balik lagi, masih ada. Tas ketinggalan, masih ada. Itu gila banget. Iya. Gila, nggak ada yang ngambil loh. Copet. Nggak ada. Barang pasti aman. Kalau kata orang sana. Tapi kan kemarin aja ada selebritis dari Plus 26 kecopetan, sampai paspornya hilang segala macam. Kalau kayak gitu katanya kemungkinan besar bukan orang Jepang yang ngambil. Bukan orang Jepang juga. Bukan. Karena orang Jepang kalau nemuin barang pasti ditaruh di kantor polisi. Ke lost and found-nya kantor polisi iya, gitu. Pasti. Gua di Universal kan. Barang gua ketinggalan tuh di satu tempat itu. Udah jauh lama. Aduh, lupa lagi balik lagi. Gua ngomong, "Sorry, gua kehilangan barang di sini. Bisa cariin nggak?" Ada. Ini. Ada. Semudah itu ya? Semudah itu. Jadi nggak tahu, saya nggak lihat. Nggak ada. Ada nulis berita acara nggak di kantor piket satpamnya? Wah, nggak tahu juga itu, nggak tahu tuh. Nggak ada. Langsung dikasih aja. Oh, cuman nulis ininya, iya. Laporannya, iya. Namanya siapa, tulis nomor telepon, udah. Nomor telepon siapa dikasih? Nomor telepon gua, nomor telepon yang bisa dihubungin. Nomor telepon Plus 26 dong? Plus 26. Jadi kok tiba-tiba itu bukan barang gua, telepon yang orang Jepang. Siapa tahu ada yang nyari lagi? Iya. Oh gitu. Gila sih, itu mess banget sih perbedaannya. Baru 2 minggu aja rasanya udah kayak di rumah. Kadang-kadang gini, kalau kita liburan ke pulau apa gitu, misalkan di sini kayak seminggu tuh udah bosen, 2 minggu tuh udah bosen. Ini kurang, Pak. Makanya saya kayak pengen kesana lagi. Apa ada dampak karena memang senang Jepangan kali? Iya. Ada faktor itu juga itu kali. Itu sih. Ya mungkin nanti kesana sama istri mungkin sama ya. istri nanti. Iya, sama istri ke Waktu Jepang. dekat akan pengen lagi kesana. Pengen lagi. Kemarin berarti bukan lagi musim sakura dong. Sakura itu kan Maret April. Iya, kemarin lagi musim panas. Ternyata katanya kemarin itu adalah musim terenggak enak turis ke Jepang. Karena panas. Panasnya emang panas banget sih. Tapi enak di sana, sejuk. Iya, tapi bersih udaranya. Itu ya, karena keringetan tapi nggak ini aja. Kotor. Makanya saya mau ke sana pas Halloween nanti. Karena katanya Halloween paling bagus nih. Seru di sana. Seru. Nah, dunia malamnya bagaimana nih? Berkaitan dengan Halloween Jepang. Ya kan, Jepang kan pasti ada dunia malamnya dong. Pak, Bapak kalau ke minimarket ke sana, Pak. Ada nih. Kita ngomongin minimarket dulu deh. Oke. Komik, majalah bokep, komik. Dijual bebas majalah bokep. Dijual bebas majalah bokep. Bahkan ada satu tempat. Itu di minimarket. Di minimarket. Nah, majalah bokepnya sensor juga nggak? Tidak. Oh, tidak. Oke. Dibuka. Bersih semuanya. Bersih. Lakban, Pak. Enggak, bahkan ada yang nggak dilakban. Bisa dibaca-baca. Makanya gue tahu, oh ini majalah bokep. Oh, bisa dibaca di situ. Bisa di situ baca di tempat. Habis itu nggak jadi beli, taruh lagi. Taruh lagi dah. Gitu. Yang penting udah bayangan nih. Ntar malam deh, bayangin. Doang gitu ya. Terus itu minimarket. Ada satu distrik, satu tempat yang isinya memang barang-barang 21 plus. Oh, berarti kayak sex shop. Sex shop semuanya Sex ada. toys gitu lah. Sex toys. CD bokep Jepang banyak. Wah, kayak artis-artis legend yang saya lihat zaman dulu ada di situ. Sorawi, Miyabi masih muda, masih fresh. Aduh, banyak. Asa Akira masuk nggak sih di sana? Asa Akira apa ke Hollywood ya dia? Hollywood. Dia mah lebih ke ya. Oke, beda berarti dia. Tahu ya? Kayaknya Anda sangat Kayaknya fantasi kita sama ya. Karena Pak Maki Hojo, Pak. Make Hojo. Maki Hojo. Update Maki Hojo. Masih sampai sekarang ya? Ternyata. Banyak, Pak. Dijual bebas dan legal dijualnya. Ada alat-alat bantu seks, kostum tuh banyak banget. Boneka juga ada. Alat bantu banyak jenisnya ternyata. Yang paling murah aja 60.000 ada, Pak. Apa tuh? Itu alat bantu buat cowok. Oh, yang gitu. Nggak, tapi ngocok sendiri. Tapi bentuknya begitu. 60.000. 60.000 rupiah. Kata gua, anjir murah banget. Apa gara-gara itu kali ya? Jadi bener. terlalu lengkap, terlalu banyak. Oke, alat bantunya. Jadi ketika seks tanpa itu kayaknya jadi nggak semangat gitu. Iya sih, bener kali ya. Jadi mereka kan ada kurang keinginan untuk berhasrat untuk. Bener juga sih, mungkin ya. Mungkin ya kali ya. Itu kan bukan itu doang, ada khusus opai boobs-nya doang ada dijual. Oh, jadi yang kayak yang dipakai Aming. Iya. Iya, jadi ada bener, warnanya warna kulit. Iya. Jadi ntar tinggal kasih baju aja. Ada. Oh, iya kan banyak yang cosplay dan cosplaynya udah. Cosplaynya gila ya, nggak kayak di sini ya. Nggak ada, udah bener-bener tipis, baju tipis kelihatan. Gila sih itu cosplaynya. Make up-nya juga memang seniat itu. Seniat itu.
Sama nggak ada ini. yang tiba-tiba keringetan, agak sumuk gitu, nggak ada ya. Pas ketiup angin, apa nih gitu. Nggak ada, wangi semua. Wangi semua, ya. Tapi kan bener cosplay di sini kan Bener. ada yang masih ada yang seperti itu Ada. kan. Jauh levelnya beda. Saking ininya bajunya jadi ngelekep panasnya gitu. Bener. Dan ya hiburan malamnya mantep lah, striptis banyak. Oh itu di negara mereka Ada. ada dan ya udah memang ada gitu. Udah ada. Nggak pura-pura ditutupi gitu nggak? Pura-pura. Ada aja. Ada. Karaoke. Tapi nggak nyoba sih karaoke. Bahkan ada tempat gue pengen masuk tapi takut tuh, kecil gitu. Ya karaoke plus itu. Oh. Bayarnya berapa ya? 1.500 apa 2.000-an. Cuman murah ya pokoknya. 2.000 yen untuk 10.000 apa 5.000 gitu. 5.000 yen untuk Masuk karaoke plus itu. 5.000 yen. 5.000. Saya punya 500.000 saya Ya, punya segituan. saya punya aplikasi currency yang langsung up to date Ya, banget. itu. Jepang yen tuh berarti JPY mungkin. Ya betul, JPY. Sekarang ya. lagi 105 kayaknya. JPY ya, kayaknya berapa tadi? Mungkin 5.000. Sekitar 3.000 atau 5.000 lah. 5.000. Mm-mm. 5.000, nggak salah. Nggak salah. Masih 520.000 loh. Iya. Tapi mungkin itu karaoke ditemenin karaoke aja. Mungkin 520.000. Iya. Itu tempatnya aja kali ya. Aja kali ya. Ya. Sama ada ini Pak, jasa curhat. Butuh banget, Pak. Butuh banget, Pak. Pak, kita kunjungan kerja Jepang, Pak. Curhatnya tapi nggak ngapa-ngapain Pak. Boleh, ada pilihannya. Curhat sambil dipangku doang. Ada. Curhat sambil boleh dipeluk. Ada. Ada bilik-biliknya khusus untuk itu. Beda tarif. Curhat di pangku tuh 1.000 yen apa 2.000 yen? Curhat di pangku. Di pangku. Ya, kalau yang datang kayak kita mah nggak apa-apa. Kalau yang berat-berat sekintal, bete dia. Ya Allah. Maksudnya tiduran di pahanya gitu, Pak. Oh, Gitu. sambil gini Iya. gitu. Jadi kayak curhat ke pasangan Iya. gitu. Ada loh, jasa itu ada loh. Ada ya jasa itu ya. Mungkin Pak Robis mau curhat-curhat juga. Nah, editor. Percuma saya mau curhat. Dia kan kagak ngerti. Iya sih. Dia kagak Iya sih. ngerti. Iya sih, bener. Oh, jadi hiburan malam barbar gitu. Ada. Klub kayak begitu ada. Ada, tapi ya saya jarang datang ke situ aja. Tapi ada. 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 Sebenarnya Minuman-minumannya? banyak banget, Pak. Itu Bapak pasti suka. Dan murah, Pak. Maksudnya teman saya ada teman Iya, saya. iya. Ada teman saya. Iya. Namanya Boris Bokir. Ya. Bukan Pak Robis. Bukan, ya, bukan. Ada dia. Kan di sana tuh kan terkenal dengan single maltnya, whiskinya, ginnya, gitu. Terkenal juga di sana. Dijamin murah meriah, Pak. Dan oke. Saya nyobain yang Nggak mungkin ada yang palsu ya. nggak mungkin. Yang Nah, itu disuntik-suntik gitu yang palsu pas ini. Pusing doang, mabuk enggak. ada. Di situ tuh kayak emang hampir nggak ada barang palsu. Bahkan barang-barang di pasarnya aja asli. Maksudnya kayak baju pasti asli. Nggak mungkin palsu. Untuk kadang-kadang gini, brand-brand sepatu atau apa kan kadang-kadang ada yang rilisan khusus untuk di Jepang. Iya. Itu yang sering orang cari di Sering sana orang tuh. cari, bener. Sepatu, Iya. pants misalkan. Ada yang ini di Jepang doang rilisnya Ada. gitu, di negara lain mah nggak ada. Japan market bener. Murah Pak sepatu. Murah. Cuman 5.000 yen fans. 500.000 dong. Bener. Di sini minimal 1,5. Iya. Apa ya pabriknya di Jepang? Kan enggak. Pabriknya bukan di Jepang kan? Iya. Tapi yang koleksi yang sama kayak di sini dan di sana harganya sama, segitu sekiranya gitu. Saya beli baju aja, baju fans. Mungkin kalau di sini kaosnya tuh 900 gitu. Ya. 1.100.000. Iya. 4.000 yen. 4.000 yen berarti sekitar 400.000-an aja lah. Iya. Fans Japan. Waduh. Berarti memang sangat-sangat Iya. menarik di sana ya. Menarik. Shoppingnya nggak terlalu mahal. Iya. Makanannya enak-enak dan nggak Enak. terlalu mahal. Iya. Tinggal di kotanya nyaman. Betul. Penduduknya ramah. Penduduknya baik dan ramah. Dunia malamnya, Pak. Dunia Dunia malamnya ship. Meskipun saya jarang explore ke sana ya Pak, tapi sepengetahuan saya ship. Dari gambaran sih udah bisa dapat. tuh. Berarti kita berangkat nih, Pak. Hah? Berangkat, Pak. Kemana? Ke jalur gajah, Pak. Waduh. Terserah. Kita mau raker ke Jepang atau ke Thailand. Pilih dah. Itu negara ada plus minusnya masing-masing. Betul, Gitu. Ini aja Pak, kita biasain di negara-negara kita bilangnya studi banding Pak. Kunker. Kunker. Gajah. Kunker. Saya kasih minus yang
mungkin Di Jepang nih ya? kecil tapi fatal untuk raker kalian. Oke. Jadi kalau ngerokok sembarangan, dendanya luar biasa. Ada yang kena? Teman saya kena. Jadi Kenanya gimana? Proses bisa kenanya gimana? memang Ada nggak boleh. cepunya apa gimana? Memang nggak boleh. Ada polisi, disamperin sama polisi. Jadi dia lagi ngerokok. Ya. Dia nanya, katanya dia nanya ke orang Jepang kan. Di sini boleh ngerokok nggak? Ada dilarang ngerokok tuh. Kata orang Jepang sana, dia emang bisa bahasa Jepang kan. Oh, rokok aja santai. Oh ya udah ngerokok. Dia lagi lengah sedikit, tiba-tiba ada polisi. Orang yang dua itu katanya udah hilang. Udah ngeliat polisi duluan cabut. Oh, tadinya ngerokok bareng? Iya. Tapi ditanya katanya, oh lu turis, ya udah. Dan tapi polisinya fair kok, di sana fair banget, baik. Lu mau denda atau mau kerja sosial? Akhirnya dia beli kerja sosial, mungutin sampah setengah jam. Jadi paspornya ditahan. Lah kan sampahnya nggak ada di sono. Susah banget nyarinya dong. Iya, kayaknya nyari tempat yang ada sampahnya dikasih plastik, ambil sampah. Pokoknya setengah jam seberapapun Emang sampahnya. kalau denda berapa? Denda itu, aduh lupa lagi nanyanya. Tapi kalau yang saya ingat, denda kalau yang ilegal di sini 7.000 yen dendanya. Yang ilegal ya, asap-asap kebahagiaan ya. 7.000 yen ya masih aman lah harusnya ya. 7.000 yen, Pak. 7.000 yen. 728.000. Ya, masih bisa lah ya. Kalau itu yang asap-asap kebahagiaan. Asap-asap kebahagiaan kan? Iya, kalau yang asap-asap rokok lupa dendanya. Pasti berapa. di bawah itu kan? Pasti di bawah itu. Asap-asap kebahagiaan aja 728.000. Di sini bisa sampai ratusan juta loh. Iya. Di plus 26. Iya. Plus 26 ya. Iya kan memang seperti jatuhnya sama-sama ilegal kan? Betul. Di sini kok bisa ratusan juta? Nggak ada harga tentunya. Tergantung siapa. Iya. Di sana kayaknya ada tempat khusus ya, Pak? Karena nggak boleh sembarangan aja di pinggir jalan gitu. Hanya tidak boleh sembarangan. Betul. Tapi boleh. Boleh. Ini asap-asap kebahagiaan. Kayaknya boleh ya. Ini koreksi kalau salah ya. Iya. Setahu saya nggak boleh di pinggir jalan aja, Pak. Si asap-asap kebahagiaan itu. Asap kebahagiaan dan asap rokok. Rokok elektrik di sana ada? Ada. Oh, ada. Makanya mereka lebih ke IQOS kan kalau di sana. Condong ke sana. Ke rokok-rokok elektrik ya. Sebenarnya sama aja dihukum juga, tapi lebih gampang ininya. Dia fair polisinya, misalkan dia ngeliat ngerokok tapi udah dimatiin nggak akan didenda. Oh gitu. Kecuali disamperin tetap masih ngerokok baru. Oh baru. didenda. Oh kalau di sini makan mau ngelanggar lalu lintas juga udah tahu saya salah. Ya balik deh. Belok nggak jadi. Dikejar. Tadi kemana gitu? Ya kan udah nggak jadi Pak. Makanya itu yang membuat saya kan tertarik hidup di sana kan. Iya. Meskipun katanya biaya hidupnya cukup mahal. Tapi UMR-nya tuh lumayan gede, Pak. Mencukupi untuk tinggal di sana kayaknya. Paling kecil gaji di sana, Pak, 250.000 yen. Gede kayaknya. Itu, Kayak Pak. 250.000 yen. Berarti 26 juta. Ya, segituan, Pak. Paling kecil banget 20.000 yen. Paling Apa kecil itu banget. 20.000 yen itu kerjaan apa? Yang paling kecil? Kerja-kerja mungkin kayak saya kurang tahu detailnya, tapi itu gaji terkecil kalau nggak salah jadi kurir-kurir gitu segitu, Pak. 20.000 yen. 18.000 yen sampai 2 juta doang? 200.000 yen. Sa- 20 juta. Iya, segitu. 180.000 yen sampai 200.000 yen. Tapi katanya kalau mau hidupnya lebih Enak. enak dan pokoknya nggak enak-enak banget, tapi pas cukup minimal sebulan keluar 100.000 yen. Tapi itu sama kayak di Jakarta lah. 10 Iya. jutaan. Iya, bener. Itu udah dapat apartemen. Makan-makan yang ya cukup-cukup lah. Gila ya. Udah. Bikin YouTube jadi YouTuber aja di Jepang. Bener. Nanti saya mau coba-coba pas kedua nih. Bikin YouTube di sana. Iya, gimana nih? Iya. Cek ombak kan? Cek ombak. Apa boleh nih kayaknya berjudi ke sini Nah. kan? Kalau teman kita kan ke New York. Ke New York. Nah, ini ke Jepang. Ke Jepang. Kan kebetulan Stand Up Indo Tokyo juga ada kan? Ada kan Stand Up Indo Tokyo. Respect Stand Up Indo Tokyo. Iya kan? Kemarin Mal Jupri udah ke sana kan? Iya. Show. Saya kemarin kebetulan tampil di sana juga. Oh, tampil juga. Menyenangkan. Menyenangkan. Banyak orang Indonesianya. Hampir semua orang Indonesia, orang Jepang cuman beberapa ada. Ada berapa banyak yang nonton datang? Kemarin 100-an lebih lah. Oke lah, Iya. 100-an. Dan kan enak banget penontonnya, Pak. Oh, gampang. Kayak katanya tuh kayak penonton stand up 2014 lah. Oke, enak banget berarti. Kan gue tanya kan, kok enak banget nih? Hmm. Karena mereka stres kerja gitu. Iya juga sih. Kerjanya emang stresnya gila. Gaji gede tapi Etos kerjanya. Perusahaan-perusahaan Jepang itu sangat ya memang harus tepat waktu, kerjaan harus beres, Tuh. disiplin, Tapi skill dihargai, Pak. skill dihargai. Katanya kalau minimal IT itu kalau IT-nya oke, dapat kerja minimal gajinya 700.000 yen, Pak.
Gila ya? 700.000 yen. Gila. Itu salah satu anak stand up Tokyo ada yang IT itu tuh kerja. Oh iya? Iya. Ada anak Tokyo yang dia di Malang apa di mana gitu. Nikahnya sama orang Jepang akhirnya. Nanti Oktober dia nikah sama orang Jepang. Dia ditawarin jadi warga negara Jepang tapi dia nggak mau. Kenapa? Alasannya dia kayaknya nggak bisa pindah dari Indonesia. Dari Plus 26. plus 2. Karena bagaimanapun plus 26 kan nggak bisa dui kewarganegaraan, nggak bisa 2 kewarganegaraan kalau nggak salah. Benar. Harus pindah. Makanya dia lebih milih tetap sini kali ya. Tapi dia dapat orang Jepang. Ike dong ya. Ike kimochi. Dia ini nih, yang selama ini nih. Yang selama ini ku cari. Yang selama gue tonton nih. Tapi emang itu ras unggul, Pak. Maksudnya? Cantik semua ceweknya, Pak. Oh iya? Tidak ada yang fail, semuanya fashionnya bagus. Oh iya? Keluar ke jalan kaki biasa aja. Fashion semua, Pak. Bajunya, aduh, gua sampai, buset kok bisa orang ganteng dan cantik semua ya. Gila loh. Gitu. Jaikonya sedikit lah. Shizuka semua. Jaikonya dikit lah. Ada yang Giant. Ada yang Giant. Iya. Sisanya Shizuka. Aduh. Gitu ya. Oke juga ya. Gila. Istri sama ya. Kalau suka Japan, melihat itu tuh kayak surga, Pak. Terlebih lagi ada memang Benar. Kita kan masa-masa puber kita diisi dengan film-film budaya Jepang yang di kereta. iya, nggak sengaja kesenggol. Di rumah-rumah mertua. Iya. Film-film budaya itu ya. Iya, ada teman main mabuk. Iya, teman kantor main mabuk. Di minimarket juga tiba-tiba masuk. Aduh, budayanya memang seperti itu. Iya, memang seperti itu sih. Pelajari dari situ. Oh, dari situ. Makanya pas baru datang, pas masuk kereta, terasa tidak asing. Kayak pernah lihat suasana ini? Wah, ada cewek baju sekolah. Padahal emang anak sekolah beneran. Mana sekolah beneran. Tidak boleh. Tapi emang sependek itu, Rok. Sependek itu. Tapi ya kebanyakan orang tuh kalau yang di Indonesia menganggap itu cosplay. Padahal emang anak sekolah aja. Emang anak sekolah beneran. Iya. Dan kalau nggak salah di sana tuh kalau beli handphone di sana itu kayak Jepang dan Korea itu bunyi kamera nggak bisa mati. Nggak bisa silent. Kurang tahu tuh kalau itu. Nggak bisa silent. Karena kan mereka banyak yang dulu kejadian-kejadian seperti itu. Jadi mereka dibikin defaultnya dari pabrik. Kalau moto itu ada bunyi cekrek, ada gitunya. Biar ketahuan ya. Iya, nggak bisa walaupun handphone di silent, kameranya akan bunyi. Kalau suka gadget juga barang-barang second-nya, thrifting gitu. Refurbished-nya oke. Murah-murah, Pak. Iya. Buset. Saya jadi menarik nih ke Menarik. Jepang nih. Nih, saya bantuin raker di sini supaya ke Jepang. Apa kita butuh tour guide ya? Betul, Pak. Terutama dunia malam. Kalau makan mah gampang lah. Makan bento cukup lah ya. Cukup. Bento juga enak, Pak. Bento enak. Apa ya ini? Nanti saya berantem sama istrinya. Oh iya. Jangan. Saya istrinya kenal juga soalnya. Iya. Berteman baik juga. Iya, berteman baik. Jangan. Oke, kalau begitu Mas Arya. Iya, Pak. Aduh. Terima kasih atas kan kayak gini-gini lebih mudah ya. Nggak usah kita satu rombongan perwakilan rakyat berangkat ke sana. Iya. Nggak usah berbondong-bondong, ngajak keluarga lagi. Emang suka ada yang begitu, Pak? Hah? Suka ada yang Di begitu? plus 26 harus. Mungkin karena biayanya lebih banyak. Iya, kemarin juga tuh siapa yang si Broron itu kan di Instagramnya habis bagi-bagi ilmu dari Jepang mengenai ngaspal jalan. Iya kan nggak usah satu kementerian ke sana kan? Cukup saya ngasih aspal jalan mah gampang ya. Iya, ilmu begitu. Kayak ini kan kita dengar dari dia aja, oh ternyata begini. Di YouTube juga kan ada yang 4K street walk, Pak. Nah, betul. Iya, cuman kan emang gimana ya? Kenapa harus keluarga ya, Pak? Hah? Kira-kira. Kenapa ya harus keluarga? Iya memang ajas manfaat aja. Mumpung dibayarin sama rakyat. Gila ya, rakyat bayarin belum tentu ke Jepang. Iya. Mereka yang bayaran aja belum tentu berangkat ke Jepang. Belum tentu cuma lihat dari Sementara mereka di Jepang cuma hai. aspal. Yang ininya, yang kerja kan bawahannya. Iya. Yang sibuk kerja, dia mah sibuknya kemana-mana, jalan-jalan, naik-naik kereta gantung, gitu-gitu, foto-foto pakai baju-baju Jepang. Gitu. Yang sibuk mainnya, aduh, ini harus ada lagi laporannya gitu. Jepang nih, Bos, senggol dong. Iya. Oke, kalau begitu. Ya sudah, terima kasih. Setelah melalui gambarannya Mas Arya tadi, kayaknya memang Jepang itu seperti seolah-olah 50 tahun lebih maju lah ya. Iya. Daripada negara-negara kita ini ya, negara plus 26 ini kayaknya. Benar. Makanya tadi saya melapor itu semoga negara plus 26 ini bisa mengejar lah level-levelnya seperti. Apakah bisa, Pak? Kira-kira?
Bisa sih bisa, cuman kita nggak mau. Kita nggak mau ngejar. Semboyan kita tuh kita harus mundur. Harus lebih mundur dari negara lainnya. Iya. Negara lain udah sibuk mungkin apa? Kita yang remeh-remeh aja kita urusin terus. Gitu. Urusin orang makan es krim aja. Ini Ya, lebih baik. gitu. Ngapain pembangunan makan es krim? Bahaya. Gitu. Ribut-ribut masalah apa? Ya udah bubar-bubarin tempat ibadah gitu. Ngeributin hal-hal yang kayak gitu-gitu aja gitu. Kita mah gitu. Aduh. Jadi nggak usah lah mikir-mikir ke depannya nanti gimana. Nggak, ini aja kita harus mundur-mundurin terus gitu. Karena kita harus mengikat akar-akar kebangsaan kita plus 26 gitu. Semboyan kita adalah negara pantang maju. Berarti semennya bagus tuh. Iya. Masuk langsung keras kan? Langsung lah. Udah kita stuck. Kita stuck di sini aja. Oke, kalau gitu Mas Arya, Yaudah, terima kasih ya. Cerita-cerita tentang Jepang. Siap. Doakan aja supaya ini saya bisa membawa Wih, pada kenceng nggak nih ya? Iya, rekan-rekan saya yang Setelah mendengar cerita mungkin ya lebih pengen kesana. lebih pengen ke sana ya. Ya, mudah-mudahan lah. 7.000 yen? Asap-asap maksudnya kalau ada teman saya yang 7.000. Iya. Mas, kayak kita nggak usah diperpanjang lagi nih. Bapak ya, terima kasih banyak. Sudah datang sini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah, laporan mengenai polusi ini akan saya follow up lagi. Baik, kalau gitu saya pamit dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Udah beli banyak sex toys jadi pengen saya. Oh, pengen coba satu-satu. Oke, siap. Terima kasih. Semoga pengalamannya menyenangkan ya. Iya juga lagi. Gimana Pak? Kita Jepang Pak. Cari tiket promo.